Haleluya, shalom saudaraku. Senang sekali bisa kembali menyapa saudara. Salam akik, aku kabarkan Injil keselamatan. Mari pada kesempatan yang indah ini kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Siapkan Alkitab saudara, kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Renungan hari ini saya telah pilih dari Matius 6 ayat 22 sampai 23. Namun yang menjadi ayat nas kita yaitu di ayatnya yang ke-22a. Beginilah kesaksian firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan, mata adalah indera untuk melihat. Mata dapat melihat jika ada cahaya. Tanpa itu, mata tidak bisa melihat. Mata jasmani hanya dapat melihat hal-hal yang sifatnya duniawi, yang hanya tertuju kepada urusan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan. Di dalam Amsal 27 ayat 20, demikianlah mata manusia tak akan puas. Bila mata kita hanya tertuju kepada hal-hal yang demikian, dan sepenuhnya dikuasai oleh keadaan atau situasi yang ada cepat atau lambat, kita akan mengalami kebutaan rohani, sehingga kita tidak mau melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan-keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dengan mata jasmani pula, kita mudah sekali melihat kelemahan dan kekurangan orang lain, mengkritik atau menghakimi orang lain, karena kita merasa diri kita lah yang paling benar, paling hebat, paling pintar, yang harus dihormati dan dihargai orang lain. Di dalam Matius 7 ayat 3 sampai 4, firman Tuhan berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal balok di dalam matamu? Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mengingatkan kita di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23 tadi, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dalam menjalani hidup ini, orang percaya harus senantiasa memfungsikan mata rohaninya, yaitu hidup dengan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Artinya, hidup karena percaya, bukan melihat. Dengan mata rohani inilah kita dapat melihat dengan penglihatan ilahi. Selalu ada kebaikan di balik masalah atau penderitaan yang ada. Mungkin saat ini kita masih dihadapkan pada situasi-situasi sulit, namun dengan mata rohani kita akan selalu dimampukan untuk selalu bersikap optimis. Sebab kita percaya bahwa dalam segala perkataan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan mata rohani kita dimampukan untuk melihat kesempatan di setiap kesempitan. Dengan mata rohani kita akan melihat perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami renungkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu.
Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.